di obrolan malam yang saya lakukan wawancaranya siang hari bersama Ibu Menteri Ibu Siti Nurbaya. Bu, tadi kita sudah bicara dalam skala internasional. Sekarang mungkin kita coba untuk melihat ke dalam negeri sendiri. Apa saja inovasi terobosan-terobosan yang Ibu sempat singgung di awal. Pak Presiden itu sampai sangat banyak sekali loh inovasi-inovasi dia untuk tidaknya nggak hanya di sektor misalnya salah satunya Bu kebakaran hutan ya Bu ya, yang menjadi PR yang mungkin kalau kami bisa lihat. Tapi mungkin banyak hal sebenarnya yang menjadi bagian kerja Ibu yang kemudian dilakukan inovasi dan hari ini kita bisa lihat capaiannya. Kalau dalam perspektif dalam negeri nasional untuk masyarakat Indonesia, kita yang saya tangkap arahan dari Bapak Presiden dua hal sebetulnya. Pertama soal keadilan akses. Jadi bagaimana alokasi sumber daya dalam konteks saya hutan ya. Sumber daya hutan dan lingkungan itu bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bagian yang kedua adalah pemulihan lingkungan, pengendalian dan pemulihan lingkungan. Ini semua dua bagian besar ini tentu kan akan diurai dalam berbagai kegiatan. Kita cek satu-satu. Yang di akses kelola. Yang diakses kelola di waktu yang lalu kira-kira tahun 2015 awal atau 2014 akhir sebelumnya itu kira-kira perizinan untuk swasta itu ada 96%. Hutan itu waktu itu angkanya kira-kira 38 sampai 42 jutaan. Itu 96% untuk swasta. Mayoritas. Izin yang untuk rakyatnya hanya 4%. Kemudian kan di dalam kampanye Presiden Jokowi pada periode pertama menyerap aspirasi banyak pihak, minta akses kelola untuk rakyat. Ya. Yang kita kemudian sebut perhutanan sosial. Itu angkanya, mintanya waktu itu 30%. Dari hutan Indonesia 126 juta hektar. Saya periksa waktu awal-awal itu, oh ternyata masih bisa kira-kira 12,7 juta, bukan 30 juta atau 40 juta. Nah, kita koreksi. Itu kami mulai kerja di awal 2015, karena dilantik Oktober, November kita mulai main, Desember, termasuk hutan kelola adat kita pelajari juga. Itu sambil diperiksa lagi di lapangannya, sambil terus saya lupa kali ada 8-9 kali sidang kabinetnya untuk memformulasi ini. Karena kan selamanya pada saat itu belum ada. Pada saat itu memang perintisan awalnya ada namanya, tapi bukan perhutanan sosial, namanya PHBM, pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Jadi cuman dikasih izin selesai. Buat apa dan bagaimana cara pengelolaannya? Nggak tahu. Akhirnya cuman ada kira-kira 140-an ribu selama sekian tahun sampai 2014. Tapi yang jadi kira-kira cuma 14 ribu. Kecil jadi terlalu berat. Sebenarnya ya. Itu sebabnya makanya angkanya kecil banget. Kemudian kita terus mengoreksi, baru firm di bulan September 2016. Yang membuat tidak mudah, karena masyarakat banyak di Jawa, yang miskin juga banyak orang Jawa, hutannya terbatas, kan hutannya lebih banyak di tempat lain. Di luar Pulau Jawa ya. Saya sebetulnya udah bisa nyelesain lebih awal, kira-kira di bulan Maret gitu ya, di bulan Maret, bahwa perhutanan sosial konsepnya seperti ini. Konsepnya adalah pertama akses kelola, diberikan akses bahwa rakyat boleh masuk. Kemudian diberikan kesempatan bahwa rakyat boleh berusaha. Jadi dia diberi pendampingan. Terus yang ketiga, ditingkatkan manajemennya menjadi sekelas manajemen efisien, korporat dan lain-lain. Itu sebenarnya konsepnya. Tapi kan saya bukan menteri lain juga, saya hanya menteri kehutanan. Berarti ada Pak Erik di situ, Bu Rini pada saat itu. BUMN ya? BUMN. Ada lagi Menteri Pertanian. Ada lagi Menteri UKM, ada banyak menteri. Jadi ini menurut saya ini juga ide Bapak Presiden yang melihat utuh
yang disebut rakyat mendapatkan Akses. dirinya, haknya untuk produktif menurut Undang-Undang Dasar, yaitu inilah gitu. Lahirlah hutan. Lahirlah yang disebut hutan sosial. Maka perhutanan sosial itu 12,7 juta hektar itu sebetulnya target ideal. Kalau bisa kita selesaikan dalam 10 tahun ini sangat bagus. Tapi kalau bisa selesai 6 juta, 7 juta, 8 juta ya nggak apa-apa juga. Itu juga udah something begitu ya, udah gede banget. Sekarang udah 5,2 juta dan sudah diserap oleh kira-kira 1,14 juta kepala keluarga. Dan sudah mulai produktif, udah mulai ada yang bisa ekspor. Nah, begitu. itu dia kan sebenarnya poin utamanya Ya, adalah ada yang sudah mulai bisa bisa mengatur ekspor, ekonomi juga. Kira-kira 9.000 kelompok, kira-kira 40-an, 50 kelompok udah bisa aktif ke luar negeri. Kemarin juga mulai diberikan pendampingan, dari UMKM juga dukungannya juga sangat kuat. Dari BUMN, dari bank-bank himbara dan lain-lain juga sangat kuat. Jadi akses kelola ini akhirnya menjadi penting dan nyata. Jangan lupa bahwa di antara akses kelola ini ada masyarakat khusus juga yang kita sebut masyarakat adat. ya. Masyarakat adat ini tidak mudah untuk dilakukan dengan segampang-gampangnya, secepat-cepatnya oleh kala, tidak mudah. Kenapa? Karena ada rambu-rambu regulasinya yang mengatakan bahwa masyarakat adatnya harus sudah mempunyai identitas yang diakui dengan peraturan daerah. Kalau enggak kan kita nggak bisa kasih. Tapi lagi-lagi Bapak Presiden bilang ini masyarakat adat mesti diberesin. Saya kan nggak bisa jawab, nggak bisa Pak karena Perda belum jadi, kan saya nggak bisa jawab Karena begitu. Perda ada di kepala daerah dan ada Perda PRD ada di setempat. tempat lain. Nah, oke. Akhirnya saya bilang, saya diskusikan sama kelompok ahli, teman-teman, kemudian staf tentu aja. Oke, kalau gitu kita bikin adeknya deh, adeknya hutan adat yang bisa dikelola oleh masyarakat adat. Namanya wilayah indikatif hutan adat. Wilayah indikatif hutan adat. Nah, artinya apa? Artinya dia udah boleh dipakai oleh masyarakat hukum adat, tapi belum boleh di SK-in. Jadi SK-nya Belum ada payung hukumnya ya? Baru SK-nya baru SK kamu boleh pakai. Sehingga tidak boleh ada orang lain yang ganggu gitu. Kan kan rakyat bukan pengen tanahnya. Rakyat kan pengen dia hidup Bisa mengelola, di situ. bisa mendapat ada di penghidupan dari situ ya Bu iya. ya. Sama hutan sosial itu juga begitu. Hutan sosial itu berbeda dari reforma agraria. Karena kalau hutan sosial itu nggak boleh dimiliki. Hanya boleh dipakai selama 35 tahun, bisa diperpanjang jadi 70 tahun. Saya ngeri loh waktu pergi ke daerah-daerah itu, terharu juga sebab saya datang ke satu tempat, mereka dengan haru menceritakan, Ibu Menteri kita dulu nyari uangnya jadi copet. Nggak punya mata Ke kota-kota. pencarian. Ke kota kami nyopet. Sebab kalau kami masuk hutan kami ditangkap. Kan waktu itu kan Belum ada hutan sosial. waktu itu tahu bunyinya gini, kalau orang masuk hutan, ketentuan dulu ya, nyamuk nggak boleh mati, ranting nggak boleh patah, Lah mau ngapain dong di dalam kalau jadi gitu nggak kan? boleh masuk, nggak boleh masuk orang. Jadi seperti frame itu yang diubah frame melalui itu yang berbagai terpakai regulasi udah termasuk begitu ke hutan lama. sosial ini ya. Nah ini yang paradigmanya kemudian kita robah, dan paradigma pengelolaan hutannya juga kita robah. Bukan lagi timber, kayu kan zaman dulu kan kayu Tebang aja, buat HPA, HTI gitu ya. Nah ini kita coba rubah menjadi landscape management hutan. Sehingga pengelolaan hutan lestarinya itu bisa ditunjukkan, termasuk dengan hutan sosial pun hutan harus lestari. Begitu, jasa lingkungan Konkretnya hutan. gimana tuh Bu? Kan kalau misalnya betul Ibu bilang tadi kan, kalau masyarakat tahu ya datang ke hutan, oke saya tebang pohon, saya buat kayu atau papan ya saya jual. Problemnya adalah itu nanti akan ada penggundulan hutan dan lain-lain. Nah itu manajemennya gimana? Nah ini kan udah diatur. Kalau yang seperti itu ada HTI namanya tebang, dia harus kalau nebang kan harus nanam lagi. Ada kewajiban itu ya? Ada kewajiban dan juga ada ketentuan juga yang boleh ditebang yang umur berapa, yang diameter berapa, itu ada ketentuan. Nah yang di perhutanan sosial itu yang kita berikan kepada masyarakat untuk hutan sosial boleh dikelola itu yang
kayu-kayunya nggak padat, nggak rapet. Nah, kita sendiri juga punya kebijakan, kita melindungi hutan yang rapat, hutan primer namanya. Hutan alam primer yang rapat itu kira-kira ada 66 juta hektar itu kita lindungi, nggak boleh dikasih izin apa-apa. Jadi langkah-langkahnya dalam negeri itu apa? Untuk apa? Untuk mengurangi deforestasi. Nah, usaha lain kita mengatasi deforestasi adalah jangan sampai areal itu perambahan hutan terus-menerus. Nah, Maka law enforcement. Maka penegakan hukumnya udah gila-gilaan. Baru pertama kali ini kan di zaman Pak Jokowi ini ada institusi penegakan hukum di sipil. Di kementerian, baru di KLHK. Nah, jadi itu kita aktifkan, itu juga yang menolong dengan menurunnya kebakaran hutan. ya Bu ya. Nah, ada lagi dalam konteks mengatasi deforestasi ini yaitu dengan mengendalikan gambut. Jadi kita mengatur tata kelola gambutnya. Jadi banyak agendanya. Ada lagi konteks lain yaitu kita mengembangkan replikasi ekosistem namanya. Jadi kalau sempat lihat di Indramayu misalnya ya, atau sebagian di Bogor itu ada tempat-tempat yang hutan kota, yang kemudian banyak pohonnya, kemudian ada danau seperti buatan ditanam, itu namanya replikasi ekosistem ya. Itu juga langkah-langkahnya. Jadi banyak banget kerjaannya. Tentu aja selain sampah dan lain-lain. Nah, menarik nih kalau Ibu sampai bisik-bisik banyak banget kerjaannya. Nah, itu yang mau saya bahas nanti di paruh berikutnya, Bu. Gimana, ini sebenarnya wartawan tuh dilarang buat nanya perasaan, tapi saya rasa pasti Ibu bisa menjelaskan perasaan itu secara logis, Bu Siti. Bagaimana rasanya bekerja, Ibu gambarkan tadi ya, kompleks sekali ngurusin lingkungan, kompleks sekali loh mengajak orang untuk bertransisi menuju ke ekonomi yang lebih hijau. Tidak hanya pekerjaan, ayo jangan tebang pohon, tapi lebih dari itu. Ada banyak sekali tarik-menarik kepentingan. Saya mau tanya itu ke Ibu, tapi kita harus jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.